Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Ipari, kali ini kita akan mencoba mengenal lebih dekat salah satu kearifan lokal dari Pegunungan Maratus, Kalimantan Selatan. Legenda asal-usul tumpahan yang berada di salah satu sisi Pegunungan Maratus. Nah, untuk itu hadir bersama kita salah satu penyuluh agama Kecamatan Loksado, yaitu Al-Ustadz Ahmad Humaydi SH. Nah, beliau ini akan menceritakan terkait legenda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan apa dan bagaimana legenda itu secara turun-temurun mengakar di dalam tradisi masyarakat kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammad. Ulun akan mengisahkan sedikit legenda yang turun-temurun yang ada kaitannya dengan nama Kampung Tumpahan yang berada di desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batu. Di awal kisahnya itu tatkala ada Raja Amadit ini ada mempunyai putri 7 orang. Kemudian 7 orang putri ini, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam itu ternyata akhlaknya kurang bagus. Rupanya cantik, akhlaknya kurang bagus. Adapun yang ketujuh, yang terakhir, ini rupanya cantik, kemudian akhlaknya baik. Dikisahkan di rumah tangga kerajaan Amadit ini rumah tangga yang kalau bahasa di agama itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi ternyata 6 orang saudara dari putri bungsu ini sudah dewasa. Ternyata mereka itu ada kecemburuan terhadap putri bungsunya, karena digadang-gadang bahwasanya pewaris kerajaan Amadit itu diturunkan kepada putri bungsu. Karena raja ini melihat bahwasanya putri bungsu ini di samping orangnya cantik, ditambah lagi akhlaknya baik dan kepintarannya luar biasa. Jadi lebih berhak. Sehingga 6 orang saudaranya ini sangat cemburu dan dengki. Sehingga mulai itu kelihatan kedengkiannya setiap saat tatkala rajanya keluar, ibunya keluar, saudaranya ini mempekerjakan sebagai babu. Jadi sehingga pakaian itu selalu minta cucian terhadap putri tersebut. Itu setiap hari. Bahkan bukan tidak sampai di situ aja, saking marahnya, dengkinya terhadap putri bungsu ini, setiap ingin minta cucian pakaian itu selalu dapat. Tapi putri itu sabar. Lalu kelamaan ini perilaku orang sanak saudaranya yang tua ini diketahui oleh rajanya. Lalu kayak apa caranya, diberikan nasihat terhadap orang saudara yang tadi tidak mempan. Kemudian salah satu jalan ya putri bungsu tersebut itu diasingkan, bahasa kita diasingkan, dan diantar oleh Ulu Balang, diantar ke Pahuluan Amadit di lembah Gunung Antawat. Nah, situ hidup menyendiri, kemudian makan. Karena hari itu makanannya cukup di hutan. Iya. Ada buah-buahan, sayur-sayuran lengkap situ. Jadi setiap hari seperti itu makan. Bahkan hari itu ada namanya kapul warik. Kapul warik itu kapulnya itu sudah bakuyak, sudah dibuka oleh kapulnya, tapi dikuyak oleh warik. Jadi tinggal makan aja lagi. Nah, gitu itu dimakan oleh putri bungsu dari kerajaan Amadit setiap hari. Ya. Hari demi hari, minggu, bulan, tahun demi tahun, sehingga putri ini
kangen terhadap orang tua, terhadap saudara-saudaranya, walaupun saudaranya sangat dengki, sangat marah terhadapnya. Menceritakan waktu mengasingkan putri tersebut, harganya memberikan satu buah lanjung dan satu buah parang, dan itu pun kan dipakai hulu, nah, itu diantar di lembah Bukit Kantawan. Iya. Ya, perlu kita ketahui Bukit Kantawan ini sekarang berada di Desa Lempangi dan Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, jauh masuk ke pedalaman 400. Iya. Sedangkan keberadaan Kerajaan Amandit sendiri itu ya berlokasi ya kurang lebih kalau sekarang itu di sekitaran kota Kandangan. Ya, silahkan dilanjutkan. Nah, jadi kisahnya sekali itu kangen, lalu bulik ke situ, terus menelusuri Sungai Amandit. Terus di pinggiran Sungai Amandit itu ternyata ada sebuah gunung. Melihat oleh putri tersebut ini, ternyata gunung emas. Lalu putri bungsu tersebut karena sangat sayang terhadap orang tuanya untuk mempersembahkan emas tersebut kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, lalu diambil emas tersebut, dicongkel dengan parang tersebut, dicongkel kemudian dibuat keranjang, lalu dibawa ke Negeri Amandit. Terus ternyata sampai di namanya di situ ada Amandit itu di Pariangan. Pariangan itu ada jalan hantasan, terus ke Bulanang, Batu Pinisan juga ada menyusuri sungai kecil di anak Sungai Amandit, terus membawa emas yang di dalam lanjung tersebut. Sampai di satu tempat teluk, sungai yang berteluk, istirahat. Jadi situ melihat ada ikan, ada iwak adungan dari sungai bersambar barak awan dekat dengan putri bungsu tersebut. Lalu tatkala putri bungsu itu anak mengambil ikan tersebut, lupa dengan lanjung di bawah itu ada emas. Lalu emas itu tertumpah ke sungai sangat dalam. Ada mungkin untuk mengambil emas tersebut. Lalu sisanya sempat sisanya ada sedikit tertinggal di lanjung tersebut Yang tidak tumpah semuanya. Lalu sudah cepat-cepat ke hilir banyu itu untuk membendung sungai tersebut agar dibendung agar supaya emas tersebut tidak tarik ke hilir. Dibendung sedikit, dibendung. Nah, dibendung dengan batu-batu besar. Di situ kalau bahasa itu ditabat atau dihampang, Nah, disitulah lalu sampai saat ini tumpah emas itu ngerayain tumpahan. Sampai sekarang namanya itu bisa tumpahan. Tatkala sudah membendung mahampang. Nah, di situ di hampang itu namanya menjadi sangaran hampang deto. Artinya deto itu mahampang, mahalat, membendung emas supaya jangan sebagai itu. Itu dato itu ya putri tadi. Putri bungsu ya, putri bungsu. Karena itu kan terjadinya zaman dahulu atau disebut beliau itu sebagai dato. Ya. Itu penyebutan untuk orang tua di Kalimantan Selatan. Kalau lokasinya sekarang gimana tuh? Kalau sekarang tepatnya ini ada orang pengerjakan batu bara yang jembatan layang batu bara. Di hilir sedikit ada situ tempat tukang gunting. Di belakangnya ada sungai. Oh iya, berarti yang di pinggir jalan itu. Iya, jalan itu ya situ. Nah, situ. Itu mungkin batu-batunya sebagian masih ada lagi. Nah, lalu putri bungsu terus meneruskan perjalanan ke kerajaan karena sangat kangen, sangat kegenangan dengan orang tuanya. Sampai di Kerajaan Amandit, ternyata dilihatnya, masya Allah, kerajaannya ternyata anggap runtuh lah karena bangkrut, hartanya habis digunakan oleh saudaranya yang enam itu digunakan dengan berpura-pura dengan macam-macam. Lalu sampai ke situ melihat anak bungsunya datang, orang tuanya luar biasa gembira. Dan anak-anak saudaranya pun yang dahulunya sangat dengki terhadap putri bungsu tersebut, melihat harta yang dibawa itu banyak, mereka pun baik dan meminta maaf atas kekhilafan yang sudah dikerjakan sebelumnya, minta maaf terhadap adik bungsunya, sehingga
dengan bermodal emas mungkin Yang sisa sedikit tadi. itu. Nah, kerajaan Amadi itu bangkit dimodali orang lain. Bangkit, kemudian setelah dewasa itu berhubung antara raja dengan saudaranya itu sudah baik dan bungsunya, lalu itu untuk bermusyawarah karena ada orang yang menghendaki untuk memperistri di antara 7 orang putri tersebut, siapa yang menjadi istrinya. Kemudian hasil musyawarah ternyata saudaranya yang beranak mengakui kekurangannya, mereka menunjuk ke putri bungsunya dan rajanya pun memang sesuai dengan kehendak raja. Lalu setelah itu jadi istri daripada kerajaan sebelah lagi istri. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, Raja Amadi meninggal, maka tahta itu diberikan kepada suami istri bungsu tersebut. Jadi permaisuri. Nah, jadi pada intinya sebenarnya untuk mendapatkan kesuksesan itu ternyata penuh dengan tangan berat. Iya. Bermacam-macam cobaan untuk mendapatkan kesuksesan, perjuangan. Nah, itulah sedikit sekilas tentang asal usul nama Kampung Tumpahan dan Ampang Datu yang berada di Desa Batu Gede, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Ipari, mudah-mudahan podcast kita kali ini bermanfaat dan Amin. bisa kita ambil hikmah dari legenda itu. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada kekurangan kehilapan di dalam podcast ini. Terima kasih sudah menonton. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.